Sebagai negara yang terbentang sepanjang garis khatulistiwa, Indonesia kaya akan keanekaragaman hayati, termasuk herbal yang berkhasiat dalam pengobatan. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, herbal mulai dikembangkan tidak hanya sebagai bahan obat tradisional, namun juga sebagai suplemen kesehatan, obat kuasi, maupun kosmetika. Sektor obat tradisional, suplemen kesehatan, obat kuasi, dan kosmetik sangat potensial menjadi penggerak roda perekonomian Indonesia. Hal ini perlu didukung oleh semua pihak terkait, termasuk pemerintah selaku perumus kebijakan. Kebijakan seperti regulasi dan standar merupakan faktor pendukung yang penting, terutama dalam rangka perlindungan masyarakat, perdagangan yang adil, dan peningkatan daya saing. Badan POM sebagai lembaga dan kementerian berperan dalam penyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan, di mana di dalamnya termasuk komoditi obat tradisional, suplemen kesehatan, obat kuasi, dan kosmetik. Sebagai salah satu unit eselon 2 Badan POM, Direktorat Standarisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik bertugas dalam melaksanakan penyusunan standar, peraturan atau kebijakan, dan melakukan kajian keamanan, kemanfaatan atau khasiat, dan mutu terhadap bahan atau produk baru. Di standar OTSKK terdiri atas 3 kelompok substansi, yaitu kelompok substansi standarisasi obat tradisional, kelompok substansi standarisasi suplemen kesehatan dan obat kuasi, serta kelompok substansi standarisasi kosmetik. Dalam melakukan penyusunan standar, peraturan atau kebijakan, dan kajian, Direktorat Standar OTSKK senantiasa melibatkan narasumber ahli, serta stakeholder terkait, seperti pelaku usaha, asosiasi pelaku usaha, kementerian atau lembaga terkait. Sebagai bentuk keterbukaan di standar OTSKK terhadap perkembangan teknologi dan inovasi, setiap tahun senantiasa dilaksanakan pertemuan rutin bersama pelaku usaha atau asosiasi dalam rangka brainstorming, penyusunan regulasi atau kebijakan. Di standar OTSKK juga berperan dalam melaksanakan sosialisasi regulasi atau kebijakan kepada pelaku usaha, masyarakat, dan stakeholder terkait, memberikan KIE melalui penyusunan buku dan buku saku serta infografis di media sosial, serta memberikan layanan konsultasi kepada pelaku usaha, masyarakat, dan stakeholder terkait peraturan regulasi. Di standar OTSKK juga berperan aktif dalam kerjasama regional maupun internasional, di antaranya International Regulatory Corporation for Herbal Medicine, ASEAN Consultative Committee for Standards and Quality Traditional Medicine and Health Supplement Product Working Group, ASEAN Cosmetic Committee and ASEAN Cosmetic Scientific Body, Host Country atau pelaksana ASEAN Training on Stability and Self-Life Study on Traditional Medicine and Health Supplement tahun 2021. Unit Direktorat Standarisasi OTSKK didukung oleh SDM berkualitas, berkomitmen tinggi, dan senantiasa adaptif terhadap perubahan dan perkembangan yang terjadi melalui semangat perubahan, bertransformasi menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Di standar OTSKK berkomitmen mengimplementasikan reformasi birokrasi guna membangun zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi. Melalui internalisasi budaya organisasi pikir dan nilai RB, Direktorat Standarisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik melakukan inovasi pada berbagai area perubahan, yaitu area manajemen perubahan, penataan tata laksana, manajemen SDM, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Area manajemen perubahan telah melakukan beberapa program, antara lain Koper, konten peraturan, dan Bicara, bincang-bincang regulasi. Program ini tidak hanya fokus pada internal, namun juga dilakukan untuk pihak eksternal. Koper, konten peraturan, adalah berbagai informasi seputar peraturan di bidang obat tradisional,
suplemen kesehatan, dan kosmetik yang dituangkan dalam bentuk penyebaran infografis atau videografis melalui media sosial untuk meningkatkan pemahaman pelaku usaha terhadap peraturan atau regulasi terkait. Bicara bincang-bincang regulasi adalah berbagai informasi seputar peraturan yang dituangkan dalam bentuk dialog virtual atau talk show. Pada area penataan tata laksana telah dilakukan beberapa kegiatan, di antaranya penyesuaian pedoman terkait layanan konsultasi secara online. Hal ini sebagai bentuk adaptasi layanan pada masa pandemi COVID-19. Selain itu, sebagai bentuk keterbukaan informasi publik, di standar OTSKK senantiasa melakukan penyebarluasan informasi tentang penyusunan regulasi melalui sosial media seperti Instagram, YouTube, Facebook, atau Twitter. Pada area manajemen SDM telah dilakukan beberapa perubahan, antara lain melakukan digitalisasi data pegawai, perencanaan kebutuhan pegawai berdasarkan analisis beban kerja, dan pelaksanaan pengembangan kompetensi berdasarkan gap kompetensi pegawai. Selain itu, juga telah terdapat pedoman mutasi internal dalam rangka pengembangan kader, meningkatkan kompetensi profesionalitas pegawai, dan peningkatan kinerja unit kerja. Melalui digitalisasi data kepegawaian, maka pengusulan kenaikan pangkat dapat dilakukan langsung tanpa meminta berkas kepegawaian kepada pegawai yang akan diusulkan kenaikan pangkatnya. Area penguatan akuntabilitas telah melakukan beberapa program, diantaranya perencanaan kinerja dan monitoring evaluasi pelaksanaan kinerja, dan melibatkan pimpinan dan seluruh pegawai Direktorat Standarisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik. Pelaksanaan monitoring evaluasi kinerja dilakukan secara elektronik melalui e-Monuf Bappenas, e-Performance, dan Monuf DJA. Fokus area pengawasan adalah melakukan pengendalian gratifikasi, mengelola pengaduan masalah dan distribusi sistem, serta penanganan pencurian kepentingan yang semua itu dilakukan melalui kampanye baik internal maupun eksternal, termasuk melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala. Beberapa bentuk kampanye tolak gratifikasi dilakukan melalui media antara lain form konsultasi, virtual background, email, motivasi dasi atau mandi inspiration, dan wallpaper education RB. Pada area peningkatan kualitas pelayanan publik telah dilakukan integrasi layanan, diantaranya layanan konsultasi dan pengajuan kajian secara online. Layanan konsultasi dilakukan secara online melalui bit.ly/layanan konsultasi OTSKKOS. Pengajuan kajian keamanan, mutu dan manfaat atau khasiat juga dilakukan secara online melalui bit.ly/sipeka. Apa kata stakeholder? Secara prinsip kami dari GP Farmasi selalu mendukung apa yang diusahakan oleh Badan POM, terutama yang standarisasi ini karena penting sekali ya. Untuk praklinik, tentunya setiap peneliti mempunyai acuan masing-masing, setiap peneliti mempunyai idealisme masing-masing. Nah ini kalau kita tidak menstandarkan memang nanti akan tidak mendapatkan suatu acuan yang baik yang bisa digunakan untuk semua daripada penelitian. Dan untuk dibuat sebagai untuk penilaian Badan POM akan menyusahkan juga kalau satu menggunakan A, satunya menggunakan B, desainnya dan lain-lain. Ya, jadi kami mendukung sekali dalam mengarahkan standarisasi apalagi yang therapeutic area ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai salah satu pelaku usaha di industri kosmetik nasional, menurut saya mekanisme untuk pelaku usaha bekerja sama dengan Direktorat Standar saat ini telah bertransformasi dengan sangat signifikan, di mana sangat terasa kemudahan dan transparansi prosesnya dengan disediakannya link yang memudahkan pelaku usaha untuk mengajukan pertanyaan, permohonan, ataupun klarifikasi dengan SLA yang cukup jelas diinformasikan. Dan output yang pelaku usaha peroleh saat ini juga telah dilengkapi dengan penanggung jawab yang memberikan tanggapan. Selain itu, sepanjang tahun 2020 saya juga merasakan bagaimana Direktorat Standar sangat gencar melakukan sosialisasi baik rancangan maupun peraturan baru, sehingga pelaku usaha dapat menerima perkembangan regulasi dari BPOM.
harapan kedepannya transformasi ini tetap dijaga dan terus berkembang dengan memperluas jangkauan kerjasama seperti sosialisasi intensif terkait link atau mungkin dapat dimunculkan di bagian halaman depan website BPOM. Kemudian SLA-nya juga dapat diinformasikan lebih lanjut kepada pelaku usaha. Demikian, terima kasih. Saya sudah mengenal Badan POM lama sekali ya, dari tahun 80-an. Mulai di obat, kemudian di Deputi 2 untuk herbal, suplemen, dan kosmetik ya. Kebetulan tiga-tiganya saya ikut dalam kegiatannya. Jadi terasa sekali kalau ada perubahan. Dan memang makin lama kelihatannya makin baik kinerjanya, dalam artian memahami apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Itu satu. Kemudian yang kedua, memahami bahwa untuk bisa memberikan yang terbaik itu tidak mungkin Badan POM bekerja sendiri gitu. Karena harus ada kerjasama dengan akademisi dari universitas, itu akan mempercepat proses bermacam-macam proses yang harus dikerjakan oleh Badan POM. Kalau hal-hal lain saya rasa sudah bagus ya, dalam hal kecepatan kerja itu juga bagus sekali. Dan kalau ada berani mengatakan bahwa dalam sekian hari harus ada respons, itu juga luar biasa. Ya, saya rasa banyak sekali ya kemajuannya. Mungkin satu yang saya belum sampaikan tadi lupa ya, adalah SDM-nya. Kelihatan sekali bahwa SDM-nya ini ingin maju gitu. Jadi keinginan untuk belajarnya itu besar sekali. Secara keseluruhan sudah sangat bagus, pesat majunya. Badan Pengawas Obat dan Makanan sudah cukup baik dalam hal menjalin kerjasama dengan instansi pendidikan, salah satunya dengan program studi farmasi Institut Teknologi Sumatera. Pada bulan Mei tahun 2021 lalu, kami berkolaborasi dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam kegiatan kuliah umum yang membahas terkait sosialisasi regulasi, pedoman standarisasi obat tradisional khususnya aromaterapi, suplemen kesehatan, dan kosmetika kepada mahasiswa, khususnya mahasiswa Institut Teknologi Sumatera. Semangat berkarya dan sukses selalu untuk Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia. Kami, Direktorat Standarisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik, berkomitmen untuk selalu mengimplementasikan nilai reformasi birokrasi dan akan senantiasa meningkatkan mutu kinerja dalam melayani publik. Kami berkomitmen mewujudkan Direktorat Standarisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik sebagai zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi. Dit standar OTSK KOS mantap, melayani tanpa pabrik.